calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sini kami akan mempraktikkan percakapan coaching di mana saya bertugas sebagai pengamat, kemudian Bu Hesti sebagai coach dan Pak Arliawan sebagai coachee. Di sini Pak Arliawan menemui Bu Hesti mengungkapkan masalahnya sebagai guru di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat. Jadi Pak Arliawan memiliki keinginan tujuan untuk mengikuti calon guru penggerak. Namun Pak Arliawan masih merasa gugup dan tidak pantas menjadi guru penggerak pada angkatan berikutnya. Nah, di sini dia menemui Bu Hesti dan Bu Hesti akan menuntun Pak Arliawan untuk menemukan potensi dirinya, memecahkan masalah dirinya. Berikut ini percakapan coaching antara Bu Hesti dengan Pak Arliawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Wawan, silakan masuk. Boleh. Iya silakan Pak Wawan. Iya ada apa ya Pak Wawan ya? Jadi Bu, Ibu punya waktu Bu? Alhamdulillah ada. Terima kasih Bu. Iya. Jadi saya ini kepingin ini Bu, mau diskusi dengan Ibu. Iya. Saya punya permasalahan Bu. Sebenarnya sih malu sih saya. Cuman daripada permasalahan saya tidak selesai, lebih bagus saya solusikan karena Ibu memang sebagai wakil kurikulum, jadi saya rasa memang dengan Ibu saya dapat komunikasikan permasalahan saya ini. Iya. Bicarakan saja Pak Wawan, tidak usah malu-malu Pak Wawan. Iya Bu. Iya. Jadi gini, kan saat ini sudah ada pembukaan untuk calon guru penggerak. Iya Bu. benar Pak Wawan. Iya. Angkatan 7 dan 8 Ibu. Iya Pak Wawan. Sebenarnya dari hati kecil saya tuh saya kepingin ikut Bu. Tapi saya ini ragu Bu. Apalagi setelah melihat rekan-rekan saya yang rekan-rekan kita yang ada di sekolah ini Bu, yang sudah mengikuti angkatan 5 dan lain sebagainya, sepertinya kok repot betul gitu Bu. Kegiatannya begitu panjang, kemudian tugas-tugasnya begitu banyak. Itu yang membuat saya ragu Bu untuk ikut nih. Iya. Tapi di dalam hati kecil saya mau kepingin gitu Bu, tapi saya ragu Bu. Jadi harusnya saya ini gimana gitu loh Bu. Iya, kita memang sangat membutuhkan ini Pak Wawan ya, apalagi sekolah kita nanti rencananya menjadi sekolah penggerak ini Pak Wawan ya. Iya Bu, iya Bu. Untuk angkatan 5 kemarin kita sudah ada 2 orang guru penggeraknya, dan mereka sekarang dalam menjalani kegiatan pengerjaan modul-modul. Iya Bu. Dan saya sangat berharap sekali di sini Pak Wawan juga ikut. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan kira-kira masalah apa? Kira-kira sehingga Bapak tidak ada rasa percaya diri atau takut atau grogi tadi Pak Wawan ya? Pertama memang Bu, saya ragu dengan saya ini bisa gak ya gitu Bu. Mampukah saya ini? Terus kan pada saat menjadi guru penggerak saya lihat rekan-rekan yang di angkatan 5 tuh Bu, mereka buat video, mereka buat animasi bagus-bagus Bu. Iya. Jadi saya berpikir bisa tak saya ikut itu ya, mampu tak saya buat yang seperti mereka buat itu Bu, yang bikin saya ragu Bu. Iya, berarti di sini Pak Wawan masalahnya ada pada saat keraguan pada saat pembuatan tugas Pak Wawan ya. Iya betul. Iya. Tapi kira-kira berdasarkan yang sudah Bapak tanya pada teman-teman tersebut, kira-kira mereka menjalannya seperti apa Pak? Kalau mereka sih menyarankan ke saya repot memang, tapi ilmunya banyak katanya gitu Bu. Saya termotivasi sebenarnya Bu dengan apa yang mereka sampaikan tuh. Ada kerjaan tapi kan nambah ilmu katanya gitu Bu. Benar. Tapi menurut saya ini Pak Arliawan ya, saya kenal dengan Pak Arliawan ini sudah lama. Bapak ini kan juga menguasai Pak. Bapak kalau dibandingkan guru-guru angkatan 5 tadi, Bapak untuk penguasaan teknologi itu tidak kalah saing. Iya, bisa disamakan selevel gitu ya. Iya, Bapak juga menguasai Microsoft Teams, kemudian Iya, Bapak menguasai Canva. Iya Bu. Kemudian kenapa Bapak bisa ragu-ragu? Iya, Padahal Bu. kan 2 tahun yang lalu Bapak pernah ikut lomba guru prestasi dan menjadi juara ya Pak ya, walaupun tidak juara 1 tapi Bapak menjadi juara 2. Nah, itu kan merupakan
kompetensi yang luar biasa yang Bapak miliki. Iya, seharusnya betul Bu. Seharusnya apa yang saya miliki saat ini dapat saya kembangkan harusnya Bu ya. Iya Pak, benar sekali. Jadi saya harus berani kayaknya Bu Benar ya. Bapak. Iya. Jadi di sini Bapak hanya ragu gitu Pak ya, Iya, Bu. ragu dan tidak Iya. percaya diri. Kira-kira pada bagian mana Bapak ragunya? Kira-kira? Gini Bu, saya tuh pada saat kadang-kadang saya tuh gagu ya kalau istilah orang sini kan Iya, Bu, iya, ya. iya. Grogi ya, Pak, ya? Grogi Iya. Bu, kadang-kadang tuh saya Iya. pakai grogi. Saat ngajar saja lah Bu. Heeh. Kadang-kadang saya ada materi yang harus saya sampaikan dengan harusnya lancar, tetapi karena rasa grogi jadi saya merasa sendiri tuh Bu, anak-anak jadi seperti kurang menyimaknya mungkin karena saya grogi tadi. Iya, iya, iya. Itu kali Bu. Jadi pada kegiatan praktek mengajarnya Pak ya? Iya, pada mengajar tadi Iya. Bu. Ya, kira-kira yang menyebabkan Bapak kurang percaya diri tadi apa Pak selain grogi tadi? Groginya itu muncul mungkin Bu ya, mungkin saya kurang latihan, mungkin satu. Oh gitu. Atau mungkin materinya yang saya butuhkan. Tapi rasanya tidak lah Bu, kalau materi insya Allah saya paham. Tapi itu tadi lah Bu, kurang terlatih kayaknya saya Bu, kurang terlatih untuk bicara di depan orang ramai. Iya, iya. Jadi menurut Pak Wawan itu ya Pak ya. Tapi kalau kita kan baru berapa bulan kemarin kan sudah melakukan supervisi. Iya Bu. Kebetulan Bapak yang supervisinya adalah saya Iya. sebagai kurikulum. Sepengetahuan saya nilai-nilai yang Bapak lakukan pada supervisi kemarin sudah sangat luar biasa Pak Wawan. Iya, terima kasih. Iya. Mungkin karena kurang latihan saja Pak Wawan Iya, ya. mungkin Bu. Benar. Kayak Benar sekali. Iya. Kayak sepertinya mungkin gini Bu. Di sekolah ini kan ada guru senior Bu ya. Iya, benar. Ada di bahasa Indonesia itu ada Bu Desi. Iya. Beliau mengajar bahasa Indonesia juga, beliau senior di sekolah ini Bu. Mungkin saya kolaborasi atau diskusi atau minta saran dengan beliau kali Bu ya. Itu mungkin langkah yang harus saya tempuh. Selanjutnya mungkin ini kali Bu, saya latihan mungkin latihan di depan cermin atau Iya, cuma iya, atau iya. gimana Bu ya? Iya, iya, Bagus nggak Bu kalau saya latihan di depan cermin tuh? Atau lucu nggak Bu ya sebenarnya? Sama lah Pak, saya pun terkadang kalau seandainya menjadi pembina upacara itu biar tidak grogi kadang latihan juga Oh, di iya, depan Bu. kaca, Iya, Bu. jadi kita tahu oh kita kurangnya di sini, gitu. Oh Iya, kita Bu. lebihnya di sini. Iya Bu. Tapi yang seperti Bapak, solusi yang berasal dari Bapak yang mengatakan Bapak berkolaborasi itu sangat tepat sekali Pak Wawan. Iya Bu. Ya Pak Wawan ya. Jadi ada kemitraan di sini muncul antara Pak Hardiawan dengan Ibu Desi. Ibu Desi. Kalau tidak salah Ibu Desi itu ikut guru penggerak nggak Pak angkatan 5? Kebetulan memang Bu Desi tidak Bu, tapi dia tidak itu bukan karena dia tidak mau, karena memang atas siang kali Bu ya. Iya. Tapi kalau dia ikut saya yakin beliau luar biasa Bu. Oke. Jadi yang sekarang dalam angkatan 5 ini Bu Nita dengan Pak Tommy ya Pak ya? Iya betul Bu. Oh iya. Kita dengan Pak Tommy yang ikut Bu. Tepat sekali. Nanti Pak Wawan juga selain dengan Bu Desi mungkin bisa kemitraan dengan Bu Mita dengan Pak Tommy tadi Bu Iya, ya. benar sekali. Makasih Bu. Benar sekali. Terbuka jadi ini saya Bu. Iya. Tidak sempit lagi saya berpikirnya Bu. Iya. Lega rasanya Bu. Sebenarnya Pak Wawan ini sudah luar biasa Pak Wawan ya. Cuman perlu hanya penguatan gitu Iya, Pak Bu. Wawan ya. Iya, Bu. Iyalah. Kira-kira kapan Pak Wawan akan mulai mendaftarnya? Oh segera Bu, karena memang untuk tes penggerak angkatan 7 dan 8 ini kan tinggal beberapa hari lagi selesai. Iya. Jadi kayaknya kolaborasi yang akan saya lakukan harus segera. Kalau dapat ya, kalau seandainya memungkinkan hari ini, tapi kalau tidak minimal besok pagi saya sudah melakukan kolaborasi dan lain sebagainya. Iya. Dan di rumah nanti saya akan coba berlatih. Kebetulan di rumah juga ada cermin besar Bu. Iya. Jadi saya coba berlatih seperti saya dulu tadi. Saat upacara pun ibu sendiri Iya, pelatihan dan benar, tahu Bapak. dan ibu senior. Kok saya tidak? Iya, Gitu. benar, Bapak, ya. Saya coba. Solusi-solusi yang luar biasa dari Bapak. Nanti kalau sekiranya Bapak perlu menghadap kepala sekolah untuk meminta rekomendasi,
nanti tinggal temuin saya atau nanti saya dampingi untuk menemui Bu kepala sekolah. Iya, makasih Bu. Iya. Memang begitu seharusnya Bu. Semangat Pak Wawan ya. Semangat, Untuk Bu. berkas-berkasnya sudah siapkan semua Pak Wawan. Nah, insya Allah sudah Bu. Tinggal saya daftar dan berkas-berkasnya sudah ada semua. Iya, semangat Pak Wawan ya. Semangat Bu. Mudah-mudahan yang berikutnya muncul lagi calon guru penggerak dari sekolah kita. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima Ya. kasih, Bu. Ya Pak Wawan ya, kita sudah selesai melakukan coaching ini Pak Wawan ya. Iya, Bu. Sekarang kira-kira bagaimana perasaan Pak Wawan gitu lah? Aduh, lega sekali Bu, alhamdulillah. Iya. Jadi yang sebelumnya saya ragu Bu, setelah saya diskusi dengan Ibu, rasanya saya lega, keinginan saya jadi lebih kuat, kepingin segera untuk mendaftarkan seleksi calon guru penggerak ini Bu. Iya, iya, alhamdulillah Pak Wawan ya. Iya, Bu. Saya tunggu kabar baiknya dari Pak Wawan. Iya. Ya Pak Wawan. Oke. Kalau gitu saya permisi Bu. Ya silakan Pak Terima Wawan. kasih Selamat sekali lagi Bu. beraktivitas kembali. Habis ini Pak Wawan ada jam? Ada Bu, nanti di jam terakhir saya masuk kelas. Iya, ya baik Pak Wawan. Saya Ya, pamit semangat ini Pak ya. Wawan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi dari praktek coaching yang saya amati yang dilakukan oleh Bu Hesti sebagai coach, kemudian Pak Harliawan sebagai coachi, saya mengamati di sini sudah ada langkah-langkah seperti pada alur Tirta, di mana Bu Hesti sudah menanyakan tujuan kepada Pak Harliawan. Kemudian Bu Hesti juga melakukan identifikasi masalah kepada Pak Harliawan, di mana Pak Harliawan mengalami masalah kurang percaya diri atau merasa tidak pantas untuk mengikuti calon guru penggerak. Di sini Bu Hesti sudah menuntun dengan sangat baik sehingga Pak Harliawan bisa memahami potensi dirinya untuk mengikuti calon guru penggerak. Kemudian di sini Bu Hesti juga sudah menanyakan bagaimana rancangan aksi kepada Pak Harliawan untuk kedepannya. Dan Bu Hesti juga melakukan tahapan di mana Bu Hesti menanyakan siapa yang bisa membantu Pak Harliawan untuk berkomitmen terhadap tujuan yang akan dia capai. Demikian pengamatan dari saya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sini kelompok kami akan menampilkan percakapan coaching antara coachnya yaitu Pak Harliawan dan coachinya Bu Hesti dan saya sendiri sebagai pengamat. Pada sesi coaching kali ini permasalahannya adalah Bu Hesti mendapati masalah ada siswanya yang mengalami tawuran. Jadi di sini Bu Hesti akan melanjutkan diskusinya dengan Pak Harliawan untuk menemukan solusi. Dalam hal ini Pak Harliawan mempunyai peran sebagai wakil kesiswaan. Berikut ini adalah percakapan coaching dari kami. Terima kasih. Ya, masuk. Ya, selamat pagi Pak Wawan. Maaf mengganggu Pagi. nih, Pak. Iya. Berapa Bu Hesti masuk? Iya, mengganggu sebentar ini Pak ya. Tidak ada apa-apa, Ya. dan aku saya juga tidak ada kegiatan yang penting-pentingnya. Ya. Iya. Ya. Beginilah Pak, biasalah saya ini kan wali kelas-kelas IPS. Iya. Bapak tahu lah bagaimana kalau kelas IPS itu Pak ya. Iya, betul. Mungkin Bapak sebagai wakil siswa kemarin juga sudah mendengar ini Pak ya, kalau seandainya ada anak kita kelas 11 IPS itu yang Pak lokal itu terindikasi memukuli satu orang anak kelas 11 IPA. Oh iya, yang kemarin dipanggil orang tuanya itu Bu ya? Iya Pak. Oh iya. Kenapa tuh Bu? Mereka gini Pak, mereka ini berawal dari ejek-ejekan. Nah kan ada anak IPA ini duduk, cuman memang memberikan wajah yang tidak nyaman. Oh iya, saya dengar tuh di ruang guru pun disampaikan sengak-sengak gitu ya Bu. Iya. Bilang gitu, Pak. Jadi viral bahasa Iya. di sekolah kita. Kebetulan tadi
anak IPS ini karena melihat wajah tidak senang tadi memukul. Anak IPS ini kan jiwa sosialnya tinggi, Pak. Nah, jadi kemarin sudah dipanggil ke BK. Jadi saya sebagai wali kelas juga bekerja sama dengan BK untuk memberi peringatan kepada anak ini dan mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Iya, itu tepat tuh Bu. Iya. Jadi langsung dipanggil dengan orang tuanya ya waktu itu Bu? Iya Pak. Jadi mereka diberi hukuman skorsing 1 minggu. Iya. Jadi menurut saya memang Bu, Ibu, saya tahu Ibu adalah seorang calon guru penggerak. Iya. Yang saya ketahui bahwa di program guru penggerak itu ada langkah-langkah yang mereka tempuh untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah. Walaupun banyak, pada intinya banyak yang di dalam guru penggerak itu tidak menghukum anak, tapi untuk kasus ini saya rasa memang skorsing menjadi tindakan yang tepat. Kita punya sanksi yang tegas, apalagi kan tawuran, apalagi memukul siswa lain yang jelas-jelas sangat berbahaya. Saya lihat di TV-TV ada yang mati, meninggal, Iya Pak, benar Pak. ada yang cacat dan lain sebagainya. Iya. Jadi memang harusnya tindakan yang dilakukan untuk permasalahan tersebut harus tindakan yang tegas. Jadi kalau memang tadi sudah disepakati dengan BK dilakukan skorsing itu anak, jadi itu saya apresiasi. Iya. Kebetulan kemarin Pak setelah kita berikan peringatan Pak ya, bukan hukuman, dari 8 orang siswa ini 3 orang yang sudah mengalami perubahan ke arah lebih baik. Oke, itu Pak. alhamdulillah. Ya, kita menggunakan segitiga restitusi itu Pak ya. Oh iya Bu. Kemudian juga kita bekerja sama dengan orang tuanya membuat perjanjian di atas materai. Nah, cuman yang menjadi kendala setelah skorsing yang mereka selesaikan, ini yang 5 orang ini tidak ada perubahan Pak ke arah yang lebih baik. Itulah yang menyebabkan Ibu datang ke sini Iya, gitu Pak. Bu ya. Oh iya. Oke, saya kenal jadinya nih Bu. Jadi Ibu datang ke sini, Ibu tujuan Ibu adalah Ibu ingin agar permasalahan terutama yang 5 anak Iya, Pak, tadi benar, Pak. bisa dapat selesai. Iya. Gitu. Untuk yang 5 orang ini saya benar-benar kewalahan ini Pak. Kata orang tuh habis akal gitu Pak. Bagaimana kira-kira menindaklanjuti yang 5 orang ini Pak ya? Iya. Jadi memang itulah Bu yang terjadi memang karena banyak faktor tuh Bu, mau dirinya dan lain sebagainya. Mungkin Ibu nanti bisa mengidentifikasi permasalahan. Iya. Jadi kalau menurut Ibu nih, yang 5 anak tadi, kenapa itu masih belum tidak seperti Iya, yang sulit kita- sekali gitu Pak Kenapa ya. kira-kira? Mungkin mereka memang setelah saya data, ini saya buka datanya Pak ya. Iya. Ternyata 5 orang ini memang mereka mempunyai masalah keluarga itu Pak. Oh, gitu. Iya, benar sekali Pak, benar. Memiliki masalah keluarga, seperti dibilang itu seperti kurang kasih dari orang tua gitu Pak. Anak yang broken home atau yang di sini tinggal dengan nenek, kemudian ada lagi si Padel itu di sini ngekos Pak. Oh, jadi sebenarnya permasalahannya Ibu sudah dapat Bu ya. Iya, Pak. Ternyata yang 5 orang ini tadi ada yang dari keluarga yang broken home, ada yang tidak tinggal dengan orang Iya, tua, yang kos dan lain sebagainya. Nah, rencananya itu gimana tuh? Rencana saya mungkin kan anak ini karena kurang binaan dari orang tua, mungkin saya akan bekerja sama dengan guru agama dan guru PKN Pak di sini. Oh, Kalau guru agama ini mungkin mengajari dia bagaimana misalnya sholat Pak ya, mungkin anak ini kurang siraman rohaninya betul, gitu Pak. betul, Iya. betul, Bu. Apalagi memang sekolah kita kan salah satu keunggulannya kan di bidang keagamaan. Iya Pak. Kita ada kegiatannya keagamaan dan dilakukan keagamaan. Pas sekali itu Bu. Apalagi Bu, kira yang sebenarnya Ibu punya kemampuan loh nih untuk menyelesaikan permasalahan. Iya, Kira-kira apa mungkin lagi? saya akan kerjasama juga dengan guru PKN di sini Pak, Bu Yetisra. Iya. Kalau guru agama tadi ada Bu Saidah dan Bu Fatimah. Iya. Dan karena ini sudah ranahnya fisik, mungkin saya tadi sudah ngobrol juga dengan guru BK Pak Guspar. Iya. Saya akan meminta bantuan dari pihak kepolisian. Tepat sekali. Iya Bapak, untuk memberi amanat mungkin Pak Ahmad
pembina upacara pada hari Senin nanti. Iya. Iya, pada kasus bullying mungkin Pak ya. Iya, betul. Oh, benar nggak tawuran ini kasus bullying? Iya, ini sudah dikategorikan sebagai bullying. Iya Pak. Kan tawurannya dengan karena hal-hal yang sepele. Benar kan, ya. Bapak, iya. Jadi, tetapi mungkin anak-anak ini karena ya namanya remaja Bu, dia Iya, emosi masih itu darah tinggi. muda gitu Iya. Pak. Jadi kurang tahu mungkin apa nanti akan mereka hadapi kalau Benar mereka sekali keluar. Pak. Jadi mereka berpikir itu seolah-olah bertindak itu seolah-olah tidak berpikir. gitu, Pak. betul. Iya. Dan Ibu lakukan dengan kolaborasi dengan guru agama, dengan guru PKN, dan Ibu buat pula dengan sosialisasi tentang undang-undang tadi katanya Bu ya, dengan kepolisian ya. Bapak. Dan kita kebetulan memang Bu, saya sampaikan itu bahwa kita sudah ada kerjasama dengan kepolisian. Oh gitu Pak ya. Nah, ini Jadi pas sekali nih. sebelumnya tadi saya agak ragu-ragu juga dengan guru BK kalau seandainya kita memasukkan surat ke kepolisian kira-kira diterima atau tidak gitu Oh, ya. diterima Bu, karena memang kita sudah Iya. ada kerjasama tadi Bu. Gitu ya Pak ya, diterima. Kalau seandainya kita tidak minta, mereka yang akan bikin jadwal sekolah. Oh gitu Nah, gitu. jadi ya. karenanya pas momennya mungkin saatnya lah mereka untuk datang ke sekolah sebagai pembina upacara. Iya iya. Waduh, saya merasa lega sekali Pak. Ah, Ya karena alhamdulillah. kan kalau dipikir-pikir walaupun itu anak murid kan kalau di sekolah kita ini jatuhnya seperti anak kita sendiri Itu Pak ya. betul sekali, Iya. betul sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya takut kalau seandainya kejadian ini sampai terdengar pihak luar. gitu, Iya, Pak. kan sekolah Iya. kita yang malu ya. Iya Bapak, benar sekali. Padahal sekolah kita kan sekolah di kota, sekolah Iya. besar gitu Bapak. Iya. Jadi bagus. Nah, lanjut nih Bu ya. Jadi tadi hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan untuk mengatasi permasalahan sudah Ibu sampaikan Iya, sendiri tadi. iya, Bapak. Saya sangat mendukung sekali tuh Bu. Iya, terima kasih Ah. Bapak. Kalau memang ada yang memang harus saya tanda tangani surat dan lain sebagainya mungkin segera nanti saya akan buatkan Bu. Jadi lanjut ini kita Bu, kira-kira nih rencana Ibu nih kapan nih Ibu mau? Iya. Dengan kecemasan saya yang seperti ini Pak, kadang di doa pun saya sampaikan supaya anak-anak ini kan berubah gitu Pak. Iya. Saya akan secepatnya bekerja sama dengan guru PKN, secepatnya bekerja sama dengan guru agama, dan secepatnya juga nanti akan ke TU untuk membuat surat kerja meminta pihak kepolisian menjadi pembina upacara. Mantap Bu, jadi Iya. kolaborasi yang luar biasa kamu. Iya. Jadi Ibu Esti sudah menyampaikan keluh kesah Ibu Esti Iya, atas Pak. masalah yang dihadapi dan secara bersama. Bukan saya yang mencari solusinya nih Iya, Bu. Pak. Nah, malah tadi saya lihat Ibu Esti sebenarnya yang mencari sendiri, yang mau menyelesaikan sendiri permasalahan Ibu Esti tadi. Iya. Jadi luar biasa sekali Bu. Gimana nih? Saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Ibu Esti saat ini? Iya, alhamdulillah Pak, saya sangat senang sekali bisa berbagi cerita, berbagi sharing ini Pak ya. Kalau tidak sharing mungkin pulang masih kepikiran, pulang Iya. masih kepikiran seolah-olah menjadi beban gitu Pak. Iya. Tapi setelah sharing ini saya merasa sadar gitu Pak ya, Nah. mendapat penguatan dari Bapak dan segera akan saya tindak lanjuti biar masalah ini juga bisa diselesaikan dengan segera. Bagus tuh, Bu. Mantap. Iya. Saya tunggu tuh Bu ya. Iya. Nanti sampaikan langsung dengan TU suratnya Iya. nanti Bu Iya, yang Pak. dari kepolisian karena Iya. memang karena itu Siap Pak. lembaga lain kan Iya. kita perlu surat. Mm-mm. Ada lagi? Tapi tidak ada Pak. Terima kasih atas bimbingan Bapak. Iya. Iya, terima kasih banyak ini Pak Sama-sama Bu, Wawan. sama-sama. Iya. Itu sekolah kita kan? Iya benar. Bergerak dan menggerakkan Pak ya. Iya, betul sekali tuh. Iya. Oke lah kalau gitu Bu ya. Iya. Maaf Pak ya. Iya, saya mau mengajar lagi nih Pak. Oh iya Bu. Iya, iya, iya. Terima Baik. kasih Pak Wawan. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk percakapan coaching yang sudah dilaksanakan. Pada sesi coaching tadi, Pak Harliawan menjadi coach. Nah, di sini saya melihat adanya kemitraan yang dijalin Pak Harliawan sebagai coach dan Bu Hesti sebagai coachee. Di sini mereka berdiskusi untuk memecahkan masalah, dan Bu Hesti sendiri sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, kemudian memberikan sanksi kepada siswa dan melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pemecahan masalah tersebut. Demikian ulasan dari saya sebagai pengamat. Terima kasih, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami dari calon guru penggerak angkatan 5. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan teknik coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana kasus coaching ini akan diperagakan oleh Ibu Armi sebagai coach dan Pak Harliawan sebagai coachee yang mengambil permasalahan di mana kurangnya minat belajar dari siswa kelas 10 pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan penugasan berupa pembuatan aplikasi YouTube. Bagaimana jalannya alur tirta ini? Baiklah, kita simak baik sama-sama coaching berikut ini yang akan diperagakan oleh Bu Armi dan Pak Harliawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wawan, silakan masuk Pak Wawan. Iya Bu, kebetulan memang mau ketemu sama Ibu. Alah, ada apa Pak Wawan? Ini Bu, mohon maaf Bu ya sebelumnya Bu. Iya. Ibu ada waktu nih Bu? Oh, ada Pak Wawan, cuman saya sebentar aja kok ini. Tadi lagi meriksa pekerjaan anak. Makasih. Lanjut aja Pak Wawan, lanjut aja. Ini bisa nanti lah. Iya, makasih Bu. Jadi saya mau konsultasi sebenarnya dengan Ibu nih Bu. Jadi saya ini ada masalah Bu. Saya kan ngajarnya di kelas 10 nih Bu. Iya. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa siswa-siswa saya itu kurang sekali minatnya belajar Bu. Itu tergambar dari tugas-tugas proyek yang mereka kerjakan. Ada tugas-tugas itu sudah saya sampaikan, kemudian saya sudah arahkan kepada mereka. Tugasnya ini Bu, tugasnya membuat sebuah proyek, mereka berpidato tapi direkam dan harus diunggah ke YouTube gitu loh. Itu tugasnya, tugas proyeknya seperti itu. Dan saya perhatikan ternyata banyak siswanya yang belum mengumpulkan tugas, tidak tepat waktu. Bahkan ada yang sampai saat ini belum mengumpulkan sama sekali tuh Bu. Itu yang jadi permasalahan bagi saya. Gimana saya ini supaya tugas-tugas proyek anak tadi bisa dapat selesai. Jadi saya datang ke sini, saya ingin membicarakan itu dengan Ibu. Saya sangat berharap sekali Ibu dapat memberikan saya solusi bagaimana saya mengusahakan. Gitu Bu. Iya Pak, jadi saya lagi ngerjakan tugas anak nih Pak. Iya Bu. Jadi permasalahan Pak Wawan tadi kan anak-anak kurang termotivasi ya Pak ya. Iya, itu betul. tugasnya kalau boleh tahu mandiri atau berkelompok ya Pak? Ada beberapa. Saya coba dengan cara berkelompok, gitu juga Bu. Saya coba dengan cara mandiri pun begitu juga. Sepertinya memang minatnya yang kurang nih Bu, atau karena saya salah atau saya kurang paham juga nih Bu. Tidak lah Pak, namanya kita pengajar itu pasti menemui banyak hambatan. Ada aja masalahnya ya Pak ya. Iya Bu. Jadi kalau saya boleh tahu nih Pak, kan tugasnya ada yang sudah mandiri, ada yang pernah Bapak coba secara kelompok. Iya betul. Itu sudah berapa lama Pak kejadian yang maksudnya itu motivasi anak itu kan menurun gitu. Itu kejadiannya itu sudah berapa lama? Jadi tugas proyek ini Bu saya mulai sebenarnya di awal tahun ajaran sudah setiap bulan itu ada satu materi, ada satu tugas yang nanti akan diunggahnya ke YouTube. Ini sudah jalan 3 bulan nih Bu. Sudah 3 bulan ini kalau di awal agak mending lah Bu. Tapi memang belum semua tapi Bu yang mengumpulkan tugas. Tetapi ada, cuma tidak semua. Dan di bulan terakhir ini sudah masuk ke bulan ketiga, bulan September ini lebih parah saya rasa Bu. Tugas-tugasnya malah lebih banyak yang nggak mengumpulkan gitu Bu. Oh gitu. Tapi tugasnya ini per minggu atau per bulan Bapak berikan gitu? Kalau tugas yang diunggah ke YouTube sebenarnya per bulan Bu, tidak. Per bulan. Ya, Berarti per KD gitu ya Pak? Iya, per KD gitu yang diunggah ke YouTube.
kalau tugas-tugas harian seperti biasa itu tidak diunggah ke YouTube, mereka tidak harus bikin produk gitu. Oh gitu, jadi ini lebih ke arah proyeknya mereka gitu. Proyeknya, gitu. iya, tugas-tugas proyeknya. Gitu, iya. Bapak sendiri harapannya anak-anak ini seperti apa gitu? Apa memang yang Bapak harapkan cukup sampai dengan murid ini menyelesaikan tugasnya tepat waktu, atau Bapak ingin murid ini aktif, atau Bapak inginnya gimana gitu, harapan Bapak sebenarnya? Tentunya karena harapan saya Bu ingin lebih jauh anak-anak ini jadi lebih mengerti, kemudian di tugas-tugasnya di YouTube itu memang terpenuhi sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jadwal yang saya berikan. Dan harapan saya malah kalau ada, saya sangat senang sekali kalau ada yang akun YouTube-nya itu visiterkannya gitu. Oh gitu ya, jadi kayak YouTuber gitu ya, Iya, Pak. Malah gitu. nanti bisa menghasilkan Bisa uang ya, menghasilkan Pak uang ya. untuk Iya. anak-anak tersebut. Iya Itu harapan betul, saya. Pak. Iya. Jadi kalau selama ini dari penurunan motivasi ini loh, Pak, sebenarnya Bapak udah melakukan usaha apa gitu? Misalnya sebenarnya Bapak udah lakukan komunikasi nggak sama murid kita, sama anak-anak? Mungkin melalui chat WA atau gimana? Oh, kalau itu ada Bu. Setiap saat sih saya selalu mengingatkan anak-anak kumpulkan tugasnya tepat waktu. Bapak akan ngecek saluran YouTube kalian yang pada saat kalian mengerjakan tugas. Itu selalu lah sebenarnya Bu. Selalu ya, Pak, Selalu ya? Bu. Mungkin itu Bu yang selalu saya ingatkan. Iya. Itu untuk semua anak atau untuk yang anak-anak mengalami kesulitan aja gitu, Pak? Maksudnya kan ada juga ya anak-anak kita ini kan kadang-kadang Pak tanpa kita tanya pun dia udah nanya duluan Iya, gitu betul. kan. Jadi Bapak di posisinya ini untuk anak-anak yang mengalami kesulitan saja atau untuk semua anak gitu Bapak lakukan komunikasi tadi? Oh, kalau saat ini masih semua Bu, karena saya di grup itu. Oh jadi ada grupnya ya Pak? Iya ya? Bu. Mungkin seharusnya saya fokus ke personal, ke pribadi kali Bu ya. Oh. Ada lebihnya kali mungkin harusnya yang saya buat tuh kali Bu ya, jangan hanya di grup. Iya, Karena kadang-kadang iya, kan betul. ada di grup nih, ada mungkin anak yang Iya. tidak membacanya kali Bu. Iya Mungkin iya begitu. iya, bahkan ada yang tim silent gitu kan, dia baca tapi lebih baik Iya, diam gitu betul, kan. betul. Mungkin lebih ke personalnya bisa jadi Pak, itu Iya. suatu pendekatan yang Iya. menurut saya bagus. Iya gitu betul, kan. betul sekali itu Bu. Jadi sekarang kan udah bulan Oktober ya Pak ya, Iya, bulan iya, Bu. Oktober. Kedepannya rencana Bapak ada nggak gitu, biar anak-anak ini kembali termotivasi selain pendekatan tadi loh, dari komunikasi melalui WhatsApp mungkin, Iya. ada nggak kira-kira yang wah terpikir gitu loh Pak? Oh iya, saya teringat sekarang Bu, kayaknya saya ini tepatnya saya ini berkolaborasi ya kayaknya Bu. Maksud kolaborasinya? Kolaborasinya gini Bu, Nah, jadi anak-anak saat membuat proyek mereka Iya. kan memakai perangkat dengan mengedit video mereka menggunakan komputer. Mungkin selama ini ada siswa saya itu yang tidak paham, mungkin lihat komputer itu mungkin baru pertama kali kan Ibu iya ya. iya betul. Ini tadi kelas 10 ceritanya Iya Pak Bu, ya, kan dia iya. kan dari SMP Bu ya, Iya, entah di betul. SMP-nya mereka tidak, apalagi yang terakhir kan waktu kurikulum KTSP kan materi TIK itu kan dihapus. Oh iya, kita nggak ada materi TIK ya. Iya. Jadi kayaknya kalau saya ini berkolaborasi dengan guru TIK di SMA ini di kurikulum Merdeka ini kan setahu saya Bu ya, setahu saya dia sudah materi TIK itu kembali lagi, ada lagi dipelajari oleh siswa. Jadi saya rasa mungkin saya dengan berkolaborasi dengan guru TIK pasti membuat anak-anak menjadi lebih bersemangat. Karena paling tidak saat mengerjakan tugas bahasa Indonesia, Iya. mereka sekalian mengerjakan tugas yang mungkin ada Iya di TIK itu betul, sendiri. iya. Anak-anak mungkin merasa, wah saya dengan cuman satu proyek loh gitu, tapi dapatnya malah dua Iya, dua betul, nilai, betul sekali, nilai betul. bahasa Indonesia, nilai Iya. TIK. Iya. Sebenarnya ide tersebut menurut saya bagus loh Pak Owan. Iya, Bu. Melaksanakan. Iya, Bu. Tapi pikirkan oleh saya, oh ini saya harus segera saya lakukan nih. Saya harus
menghubungi guru Iya. TK-nya nih. Iya, dengan kolaborasi mungkin Pak Wawan bisa tadi dengan tujuan Pak Wawan tadi, harapan Pak Wawan tadi agar motivasi anak mungkin lebih meningkat, Iya. ya kan Pak Wawan? Betul Bu. Makasih Bu. Rencananya kolaborasi dengan siapa nih guru TK-nya nih? Guru TK ada di sekolah kayak di sekolah kita nih pun ada satu guru TK Pak Yuda Bu. Pak Yuda Oh, tuh. dengan Pak Yuda. Iya. Iya. Lagian dengan Pak Yuda selama ini saya diskusi dengan beliau enak Bu. Jadi kayaknya kita bisa saling kerjasama Iya. supaya tugas-tugasnya tuh nyambung antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran kita. Iya, dalam menciptakan produknya. Dalam menciptakan produk. Iya, video tadi ya Pak Iya ya. betul Bu. Anak-anak juga saya terbantu loh Pak, karena Iya. nggak semuanya melek sama iptek gitu. Ada Iya. yang masih meraba-raba loh gitu Iya anak-anak betul. kita. Iya betul Bu. Jadi rencana Bapak apa nih? Apa langsung memang mengajak guru TIK-nya untuk berkolaborasi gitu atau ada tahapannya gitu? Jelasnya ada tahapan Bu. Jadi mungkin pertama saya dulu bicara dengan Pak Yuda tadi Bu ya. Mungkin bicara untuk pengantarnya. Kalau memang sepakat nanti saya akan bikinkan jadwal kapan Pak Yuda mengajar TIK sehingga nyambung dengan materi saya gitu ya. Misalnya gini contohnya Bu, saya kepingin anak-anak membuat editing sebuah video yang saat dia berpidato. Nah, jadi materi Pak Yuda pun mungkin editing itu materi tiknya cara mengedit video mungkin Iya, begitu. iya betul. Jadi ada penggabungan dari dua materi ya Pak Iya ya. gitu. Berarti Pak, tahap pertama tadi berdiskusi dengan Pak Yuda. Pak Yuda. Nah, Kemudian selanjutnya langsung buat jadwalnya Bu, kita Iya. sepakati jadwal. Habis itu pelaksanaan mungkin gitu langsung kali. pelaksanaan Iya, ya Pak ya. Berarti pelaksanaannya nggak nunggu-nunggu lama, segera ya Pak. Segera Ya? Bu, insya Allah Iya. segera Bu. Bagus sebenarnya Pak. Jadi dengan pelaksanaan segera, nanti Pak Wawan langsung bisa melihat bagaimana nanti motivasi anak-anak. Iya. Sebenarnya Bapak bisa loh, Iya, gimana Bu. memotivasi anak-anak ini. Iya Bu. Cuma sebelumnya saya tidak terpikir Bu. Sebelumnya saya bingung sekali gimana harus apa yang saya buat. Tapi setelah Iya, bicara dengan iya, Ibu, iya. muncul Bu, ide-idenya jadi muncul. Jadi Iya. makasih sekali, makasih betul saya ucapkan. Tidak lah Pak, namanya kita sharing. Bapak, ya kita bagi-bagi ilmu lah kan. Iya, betul, Dengan iya. kegiatan sharing kayak gini kita jadi tahu gitu ya. Gak sering antar teman sejawat aja sih kalau menurut saya Pak. Iya, Ya mungkin kita betul. butuh sering di kegiatan komunitas, MGMP Iya. misalnya loh Pak. Iya. Sangat membantu itu Iya. Pak. Iya Bu, setuju Bu. Iya, jadi gimana Pak? Sudah gak pusing lagi, sudah klop gitu loh Pak. Alhamdulillah kayaknya lega. Ada yang harus saya buat dan saya jadi penasaran bagaimana hasilnya. Iya, mudah-mudahan lah Pak motivasi anaknya semakin meningkat dengan kolaborasi dengan guru lain. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Pak ya. Kegiatan di sekolah gitu Bu ya. Iya. Ada Bu, jadi nanti jam terakhir saya masih masuk ngajar. Oh, Bu. masih ngajar Iya, ya Pak. Pak ya. Iyalah Pak. Saya izin dulu Pak loh. Oh, Ini iya. melanjutkan. Iya, saya minta maaf Bu ya, ganggu jadi Tidak dulu. Pak, tidak ganggu Pak. Sama-sama bermanfaat untuk kita. Saya juga merasa nanti kolaborasi dengan guru lain bisa jadi ide buat saya gitu Iya, loh, Pak. betul. Iya. Saya permisi Bu ya. Iya Pak, makasih. Iya, Bu. Demikianlah kita saksikan coaching untuk kasus yang dialami oleh Pak Harliawan, di mana di sini nampak tujuannya adalah harapan dari Pak Harliawan itu diharapkan terjadinya peningkatan minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis proyek untuk pembuatan channel YouTube. Kemudian untuk identifikasi masalah, di sini nampak sekali bahwa munculnya permasalahan di mana minat belajar siswa tadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan proyek pembuatan YouTube masih berkurang. Kemudian rencana yang diambil oleh Pak Harliawan adalah dia akan melakukan kolaborasi dengan guru komputer yaitu Pak Yuda. Kemudian dia akan memberi penugasan yang selama ini sifatnya grup akan lebih pribadi atau japri ke anak-anak. Kemudian untuk tindak lanjutnya atau aksi nyatanya di sini Pak Harliawan akan segera
membuat schedule atau mencatat kapan pelaksanaan ini akan segera dilakukan. Berikut juga dengan kolaborasi Pak Harliawan bersama dengan guru komputer. Di sini nampak adanya kemitraan, proses kreatif dari Pak Harliawan dan memaksimalkan potensi Pak Harliawan yang sebelumnya dia tidak menyadari bahwa dia memiliki kemampuan, kemudian menjadi sadar setelah di coaching dengan Ibu Armi. Demikianlah penghasil pengamatan saya untuk kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.